betul mentalnya di Jepang. Kamu harus mental guys, yang pertama di Jepang harus betul-betul harus kuat mental, nggak betul. boleh baperan. Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel aku. Oke, kali ini di video kali ini aku gak sendirian nih guys. Aku ditemenin temenku nih. Siapa namanya bang? Bang Saifuddin ya. Aku mau tanya-tanya nih guys sama temenku ini kan. Dia udah nikah nih. Aku mau tanya-tanya kenapa memilih ke Jepang rumah. Padahal kan dia udah menikah. Dia udah punya usaha juga sih, udah punya toko, terus fotokopian juga. Nah, kenapa dia memilih ke Jepang? Oke, kita tanya-tanya guys. Kita taruh sini dulu kameranya. Mulai kita nggak mikir sih, Oke, jadi kita ngobrol santai aja ya guys di sini. Nah, sekarang aku mau tanya nih, jadi apa motivasi sampean mas? Kenalan dulu guys. Oh iya. Perkenalkan namanya siapa? Saifuddin. Biasa dipanggil saya. Oh ya. Dia kalau di Jepang itu namanya, dia nama aslinya Saifuddin guys. Kalau di Jepang tuh karena orang Jepang itu nggak suka nama yang panjang, dia nggak apa ya, susah nyebutinnya, jadi dia dipanggilnya Sai. Oke, Bang Sai, Ya. kenapa Anda memilih ke Jepang dan apa yang pertama kali terbesit di pikiran Anda untuk pergi ke Jepang? Padahal kan di rumah udah punya usaha nih, udah punya fotokopian, toko juga kan, kemarin sempat buka warung juga ya. Nah, kenapa ditinggalin foto bolong juga kan udah punya usaha juga nih. Terus kenapa memilih ke Jepang? Apa motivasinya, Bang? Ini ngobrol santai aja nggak apa nih ya. Ini santai. Santai aja, Bang. Ya. Jadi gimana? Alasan? Alasannya kenapa memilih ke Jepang? Padahal di rumah udah punya usaha foto bolong, fotokopian sama warung sama toko. Terus kenapa memilih ke Jepang? Oh, Bang saya guys namanya guys. yang jelas ini Mas, yang namanya kita usaha ini kan ada pasang surut lah ya. Oh ya. Nah, kebetulan usaha yang sudah saya lakukan ini ya masih dibilang masih tahap merangkak lah ya, belum ketemu titik yang enak lah. Belum ketemu Sebetulnya, titik nyamannya ya, lah. belum ketemu titik nyaman. Jugaan saya ke Jepang ini bukan sesuatu hal yang saya inginkan sebetulnya dari awal. Itu karena sebab saya dapat dorongan dari orang tua. Ya mungkin karena saya apa ya, di antara anak-anak ibu saya ini saya yang masih belum belum mentas istilah kalau bahasa ekonominya Jawa itu. Ekonominya belum mentas. Nah, makanya mungkin orang tua saya ini kan melihatnya agak susah, makanya saya didorong untuk ke Jepang. Ke Jepang. Awalnya saya ini nggak ada punya cita-cita ke Jepang. Planning ke Jepang nggak ada, Mas. Bener nggak ada. Cuman karena orang tua mendorong suruh keluar negeri dan kebetulan aku punya teman terus nyaranin ke luar negeri ke Jepang itu enak proses gitu kan. Nah, setahu saya itu kan Jepang sulit ya, prosesnya sulit. Nah, dengar juga katanya kan kakak-kakak sampean kan itu kan pernah juga keluar negeri itu ke Korea. Nah, sempat gak percaya juga kalau Jepang itu prosesnya semudah itu gitu ya. Ya, nggak percaya karena ya ini setahu orang-orang di lingkungan saya itu terutama kakak-kakak saya kan basicnya di latar belakangnya di Korea ya kan. Jadi setahu dia, begitupun setahu orang-orang di lingkungan saya itu ya proses ke Jepang itu adanya jalur negeri. Pemerintah lah ya, jalur negeri. Nah, tahulah kamu juga tahulah ya kalau jalur negeri itu kan susah. Saking ya kan? Susahnya itu. Nah, semi militer ya kan. Nah, kalau saya masuk ke semi militer kayaknya nggak sanggup kan dengan posisi fisik saya yang kecil kayak gini, ya mungkin nggak sanggup lah. Tetapi ya karena itu ada omongan dari temanku ngomong katanya prosesnya ada yang lebih mudah, enak. Ya saya sedikit ingin kepo lah gitu kan, ingin cari tahu kira-kira betul nggak sih apa yang diomongin gitu kan. Nah, terus temanku ini kebetulan waktu itu dia lagi pendidikan lagi pendidikan. Nah, aku tanya-tanya terus saya disuruh main lah gitu kan, ke LPK gitu. Nah, akhirnya yaitu aku udah memutusin terus saya main ke sana tanya-tanya masalah proses. Nah, di situ juga masih belum yakin, saya minta teman yang sudah berangkat ke Jepang lewat jalur itu gitu kan. Nah, terus saya dikasih nomor, saya ngobrol, ya akhirnya saya punya modal lah untuk ngomong ke orang tua saya dan terutama meyakinkan kakak gitu saya, ya, untuk meyakinkan karena setahu orang tua dan kakak saya itu nggak ada jalur swasta, adanya jalur negeri gitu. Nah, sekarang untuk jalur itu ya Mas, sampean kan tadi ngomong jalur swasta. Nah, itu untuk biaya jalur swasta itu kira-kira berapa Mas? Kalau jalur swasta, terutama untuk saya pribadi ya Mas ya, ya setiap LPK itu
Beda-beda ya? beda-beda lah ya, terutama untuk LPK saya ini ya untuk biaya masuk untuk pendidikan itu kan harganya 7 juta Mas, dan itu masih bisa diangsur ya sampai betul-betul kita itu dapat job Jepok. ya. Jadi kita paling cuma kita ngasih uang DP berapa juta semampu kita lah gitu kan. Nah nanti untuk proses pelunasannya di saat kita dapat job baru kita pelunasan 7 juta. Nah terus setelah itu kalau semuanya kita udah dapat job, terus kita ikut pendidikan di SO gitu kan. Nah itu jalur SO kita dikena biaya sampai pemberangkatan kurang lebih 35 ya. Oh, 35 juta ya? 35 juta. Itu untuk biaya SO-nya aja kan, belum Standar biaya lah ya. belum biaya biaya wirawiri. Makan. Nah, wirawiri terus Ya. MCU gitu Asrama. kan, asrama dan lain sebagainya. Itu yang jelas kalau seumpamanya untuk biaya total pendidikan sampai pemberangkatan di luar kebutuhan yaitu kurang lebih 35 ditambah 7 juta berarti 42 juta lah. 42 juta ya. Nah, 42 juta. Nah kita kan habiskan segitu. Nah terus gajinya di Jepang itu berapa? Kira-kira berapa bulan buat bisa menutup biaya keberangkatan tersebut? Nah itu yang jelas masih lama lah Mas. Ya namanya kita di Jepang itu gaji nggak seberapa loh Mas. Nggak sesuai kita apa yang kita pikirkan gitu. Setahu kita Jepang itu ya lumayan kan gajinya. Yeah. Ternyata ya seginilah gaji Jepang itu ya nggak terlalu besar amat, tapi kita syukuri. Berapa? Kisaran berapa? Ya kalau secara kontrak ya dan saya terima ya kurang lebih untuk sementara ini 14 juta lah. 14 juta ya. Itu 14 juta. Itu 1 bulan. 14 juta itu udah bersih ya? Udah bersih Mas. 4 juta. Kurang lebih 4 juta 400-an. Nah itu buat nabung berapa, terus dikirim ke istri berapa, terus buat biaya makan di sini berapa? Yang jelas ini buat gambaran aja sama buat teman-teman yang Ya, mau berangkat ke Jepang betul. biar punya motivasi dan kira-kira memantapkan lah buat teman-teman yang masih proses Jepang. Jadi biar gak nyesel. Ya, yang jelas kan saya proses pemberangkatan ini kan karena utang ya Mas ya. bukan Biaya sendiri ya? biaya sendiri ya. Nah, saya kebetulan punya utang untuk pemberangkatan. Jadi ya kalau semuanya gaji 14 juta dibagi-bagi untuk istri terus untuk bayar utang. Ya paling saya cuma bisa nyisihin sekitar 2 juta lah ya. 2 juta itu Berat banget itu berarti buat bayar utang juga ya masih karena, lama ya Mas. karena saya Berat banget fokus itu ya. gimana caranya utang saya lunas dulu biar ke depan itu kita tinggal ngerasain hasil jerih payah kita Biar nyantai gitu ya. ya yang penting lunasin dulu utangnya, beban-beban saya tak lepasin. Nah untuk proses selanjutnya saya tinggal mikirin nabung untuk masa depan saya. Itu berarti buat nabungnya sekitar 2 juta itu ya. Ya untuk sementara ini karena lagi bayar utang sana sini kan. Lagi banyak butuh Nah lah. lagi banyak butuh juga Nah, terus istri anak itu ya. untuk biaya di sininya sebulan habis berapa Mas sampean? Ya tergantung kita kembali ke pribadi masing-masing ya. Yang namanya orang kan beda-beda ya. Terutama untuk saya ini kan nggak ngerokok ya Mas. Jadi kalau nggak ngerokok ya semakin memanage biaya lah ya kan. Meminimalisir lah. Ya bisa seperti itu. Nah mungkin cuma saya mikirin yang penting saya udah ada kebutuhan seperti cemilan, susu, Terus sayur-sayuran. sayuran. Kalau untuk beras? Beras ini udah ditanggung dari pihak perusahaan sih Mas, tapi itu dipotong dari dipotong hasil gaji gaji ya. Tapi alhamdulillah lah gitu. Nggak terlalu besar. Nggak ya terlalu potongannya. besar di saat kita ngeluarin biaya untuk belanja kebutuhan. Gitu. Paling ya 1 bulan saya habis kurang lebih 1 juta lah Mas. Itu irit banget nanti sama. Ya ini udah termasuk irit saya Mas. Soalnya aku tanya teman-temanku itu 2 juta itu udah berat banget kayaknya udah. Iya, kan kembali kayak lagi sih, megap-megap Mas. lah intinya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing lah ya kan. Yang namanya kebutuhan orang kan beda-beda lah ya, nggak bisa dipukul rata sama, nggak bisa gitu. Jadi kalau sampai itu 1 juta ya? 1 juta cukup Mas ya. Itu makanya apa aja? Nah itu makanya apa ya? Jadi biar saya itu bisa bisa ikut lah, biar bisa nabung banyak Iya. gitu. Itu Ya. 1 juta itu, itu kira-kira makannya apa aja gitu? Ya pokoknya jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru karena saya termasuk orang yang dibilang ya hemat lah ya, karena makanan saya ini
pakai dencis mas. Pakai dencis Satu itu kan kaleng itu satu berapa, kaleng Sol, itu ya? kan harga 12.000 ya kan. 12.000 kalau seumpamanya kita 1 bulan full pakai dencis. Nah, itu Sekitar ya sekitar 400-an itulah. Ya kurang lebih segitu kan. Nah tapi kan gini mas, saya nggak kok dencis doang gitu kan, tetap saya campur sayur-sayuran gitu kan Di supaya mix gitu tadi. nah pokoknya saya campur supaya ada asupan gizi juga sayur-sayuran gitu kan. Khawatir ada efek panjangnya kan kurang baik kalau minuman makanan instan gitu. Nah, kira-kira di sini betah nggak? Sekarang udah berjalan berapa bulan, berapa tahun? Belum tahunan lah mas. Berapa bulan? Baru kemarin aku mas. Baru berapa bulan? Paling sekitar antara 4 mas. Oh, baru. Iya. Jadi belum tahu dunia luar Jepang ya, jadi belum pernah keluar ya? Ya belum lah mas, sementara ini kita fokus kerja karena kan kebetulan ya kita kerja dari mulai berangkat pagi nyampe pulang malam gitu kan, jadi nggak ada sempet untuk bermain-main. Kalau kita pulang itu kan buat istirahat lah mas, gitu kan, buat istirahat, buat ngelurusin badan, terus buat teleponan anak istri Oh, gitu iya. kan. Itu kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Kebetulan sekarang lagi kerja di pabrik ya kan, ada dua pekerjaan. Oh, 2 pekerjaan. Ya, kalau seumpamanya kita kerjanya lagi sepi di pabrik, kita kerja disuruh ke Genba ataupun di lokasi kerja yang di lapangan. Nah itu kalau semuanya kita kerja di pabrik, paling kita berangkat sekitar jam 7:30 kita OTW, terus kita pulang kurang lebih jam 5 lah, kita jam 5 lebih, paling lebih 10 kita baru bisa pulang gitu. Itu kalau di Genba? Kalau di lapangan? Genba kita berangkat tergantung jarak sih mas ya. Kalau banyak kebetulan jarak kita jauh, bisa jadi kita jam 5:45 kita udah harus berangkat gitu kan. Kita pagi pulang, banget berarti ya masih pagi Pulangnya? banget, Mas. Nah pulang paling kita nyampe rumah sekitaran antara jam 7, jam setengah 7, Berarti- jam 6, jam 5. berarti Ya tergantung jarak mas. Berarti di Jepang emang luar biasa jam kerjanya, Mas. Berarti berangkat tidak melihat matahari, pulang tidak melihat matahari ya. Iya mas, itulah yang namanya kerja di luar negeri kayak gitu mas. Keras Berangkat betul. pagi, pulang pagi gitu. Ya kalau sekali lagi demi lah mas Iya. ya. Demi Keluarga lah ya. demi keluarga ya, demi masa depan kita gitu. Oke, jadi itulah ya guys, sekedar gambaran-gambaran tentang di Jepang ya guys, dengan bangsa ini pengalamannya dari apa, dari mau berangkat, terus cerita kehidupannya, terus kehidupan di sini, biaya-biayanya itu sekitar segitulah guys. Jadi ini buat sekedar gambaran buat kalian yang mau ke Jepang, jadi dipikir-pikir dulu kira-kira mampu nggak Ya, dengan apa ya, dengan jam kerja di Jepang yang seperti itu, berangkat pagi pulang malam. Ya sebenarnya kerjanya itu cuma 7 jam sih ya Bang. ya 7,5 jam lah kurang lebih. Cuma itu kita keberangkatannya itu loh guys, naik mobilnya itu kan gen banyak kan biasanya jauh gitu ya. Ya jauh. Jauh, jadi cuma lama di perjalanan. Jadi kalau kita berangkat pagi pun kita masih bisa tidur di mobil. Ya betul. Apalagi ya kalau kerja di Jepang itu kan masalah kerja itu kan tergantung perusahaan enak apa Ya. enggak. Jadi Nyaman jangan, apa enggak? ya nggak semua kerja di Jepang itu Enak. gitu kan. Ada perusahaan yang mungkin memang sangat susah gitu kan. Terus lingkungan juga nggak bikin nyaman, terlalu galak gitu kan. Itu kan bikin salah satu bikin nggak nyaman gitu kan. Jadi intinya untuk teman-teman yang mau berangkat ya harus siapkan mental lah gitu kan. Terutama emang mental sih. Ya, Soalnya harus teman kita mental. juga kemarin ada ya 1 bulan nggak digaji guys. Nah ya itu ada. Jadi Parah 1 sih, bulan nggak digaji, padahal kerjanya emang udah luar biasa di tingkat 5 gitu kan. Itu kan hari-hari pas waktu itu panas-panasnya Di lantai 5 Jepang guys. gitu kan. Nah kena marah terus di panas-panas tapi nggak dapat gaji. Nggak digaji. Itu kan ya sangat luar biasa. Memang betul-betul diuji betul mentalnya di Jepang. Emang harus mental guys, Nah, yang pertama di Jepang itu harus betul-betul harus kuat mental, nggak boleh baperan. Yang Kalau- terutama emang Kalau semuanya mental nggak Mental. ada, ya adalah kasus ya kan. Kalau kabur. mentalnya nggak kuat, kabur, terus ada yang juga bunuh Bunuh diri. diri. Iya, gara-gara mentalnya nggak kuat, terus karena mau kabur nggak berani gitu kan. Nggak ada channel, Nah, nggak nggak pernah ada- keluar, nggak pernah punya nyari temen, gitu link kan. gitu Nah, kan. akhirnya mungkin karena pikirannya pendek, solusi terakhir ya bunuh diri. Diri. Makanya emang betul-betul harus Kuat mental. gitu kan. Jadi nggak cuma kepengen berangkat terus pikirin manisnya aja gitu kan. Nggak semudah itu. Nah gitu, nggak semudah ya apa yang kita pikir. Karena gaji ke Jepang gajinya lumayan gede gitu kan daripada kerja di sini. Itu emang benar mas, tapi ya harus siap juga mental gitu loh.
nanti kalau semuanya kamu kebetulan dapat perusahaan yang jelek gitu kan, orangnya terus. marah-marah, terus suka mukul, mental kamu teruji, kamu nggak siap, Ah, kan? kabur, pulang, nggak punya Ya kalau uang. semuanya kabur ketemu orang Iya. pas lah ya, ketemu Kalau orang enggak, pas. Kalau enggak, ya kamu udah. kerja nggak digaji, Nah mau akhirnya, lapor nah, siapa? itu akhirnya sebab bingung lah ya. Utang belum lunas, dan Itu lunasin. yang terutama utang emang. Makanya ya itu tadi harus siapkan mental lah gitu kan. Nggak cuma keinginan yang besar, tapi harus mental memang harus besar. Ya. Oke guys, sekian dulu ya guys, soalnya ini udah sore. Terima kasih Ya. Bang Say. Oke. Semoga sukses terus. Siap Semoga Mas. betah, oke. Oke, kamu Oke. juga Mas. Oke, selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.